Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Nah, di sini gue mau jelasin tentang bagian yang kedua atau session yang kedua. Kemarin setelah bahas bagaimana kita mengidentifikasi pullback secara valid dan yang invalid. Nah, di video kali ini gue mau bahas tentang mapping structure market yang benar menurut beberapa sumber atau literasi yang gue dapat. Dan di sini di dalam video ini gue akan jelaskan mulai dari menandai atau mapping structure secara benar. Kalau kemarin kita bahas tentang valid pullback, nah ini kita secara structure-nya. Dan kemudian inducement, apa itu inducement, bagaimana prosesnya untuk mendapatkan inducement atau kita bisa menentukan bahwa itu inducement atau bukan. Kemudian break of structure, bagaimana satu structure itu di break, itu bullish atau bearish. Dan yang terakhir ada change of character. Berarti di sini gue akan bahas 4. Pertama, pergerakan dari market structure itu secara impulsif dan koreksi. Yang kedua, inducement. Yang ketiga, break of structure. Kemudian yang keempat, change of character. Oke. Di sini masuk pembahasan yang pertama, yaitu pergerakan secara impulsif atau koreksi. Ini in case bullish ataupun bearish, all of them sama, tapi di sini gue jelaskan berdasarkan bullish market structure dulu yang gue gambarkan di pola ini. Oke. Untuk yang belum paham tentang valid pullback atau invalid pullback atau identifikasi bagaimana pullback itu terjadi, lu bisa nonton di video gue yang season pertama supaya lebih enak untuk melanjutkan season ini. Oke, jadi ketika kemarin kita bahas tentang pullback, terjadi namanya up, down, up, down, up, down, up, down, up. Nah, ingat yang kita bahas sebelumnya itu adalah gabungan antara internal structure dan external structure, minor atau majornya. Nah, di sini gue akan jelasin sedikit tentang mana itu minor dan mana itu major secara actual. Oke, kita kembali lagi. Jadi dari chart yang ada di depan ini, pertama kita actualnya ini adalah pergerakan impulsif, koreksi, ya, dan impulsif. Ini actualnya, ini secara major. Kenapa bisa dibilang begitu? Nah, ini tadi, ketika ini kondisinya up, down, up, down, up, down, up, down, up. Nah, yang bagian kecil ini dia sebagai valid pullback kecil, tapi di dalam internal market structure actualnya dia lurus atau dia up secara impulsif, kemudian dia koreksi dan up lagi. Nah, kenapa bisa dibilang begini? Nah, karena syaratnya koreksi itu dia adalah mengambil lower sebelumnya. Nah, jadi di sini ada lower terdekat sebelumnya baru bisa dikatakan sebagai koreksi atau inducement. Oke, kita sederhanakan aja. Dia terjadi koreksi, ketika dia bisa mengambil inducement,
dan dia melanjutkan pergerakannya. Down, up, down, up, down, up, down, up. Nah, kalau kita belajar secara seksama yang kemarin kita bahas tentang valid pullback, kita kan pasti sudah paham apa itu yang terjadi di chart. Oke, dari sini udah paham belum kira-kira? Oke, lanjut. Ya sama, yang kedua juga sama. Di chart yang kedua ini juga sama. Ketika dia internal move terjadi seperti up down, up down, up down, up. Nah, actualnya ini adalah pergerakan minornya atau dibilang internal structure-nya. Untuk majornya dia satu garis. Kita bisa mapping ini sebagai satu garis bullish secara masif. Nah, ini yang gue bilang kemarin, ketika kemarin kita udah tandai yang namanya valid pullback itu terjadi. Nah, disinilah ketika kita breakdown ke time frame lebih kecil, bentuknya seperti ini. Kemarin kita hanya tandai untuk pergerakan nih secara valid pullbacknya, secara garis besarnya atau major dan minor structure-nya kita masuk ke dalam time frame lebih kecil, dia akan lebih kompleks. Nah, sebelum menentukan hal itu, setidaknya kita sudah paham dulu basicnya, mana valid pullback atau bukan. Oke, jadi syaratnya di sini terjadinya suatu koreksi pergerakan itu dia harus mengambil inducementnya atau mengambil low sebelumnya, dan kebalikannya, ketika dia bearish dia harus mengambil inducement sebelumnya atau high sebelumnya, baru dikatakan sebagai valid pullback secara major. Nah, oke, udah paham ya. Berarti di sini kita bisa tarik garis lurus untuk posisi impulsif, koreksi, dan impulsif lagi. Ini pun sama. Ketika ini impulsif, langsung ingat, dia di sini tidak mengambil yang namanya inducement atau low sebelumnya. Jadi ini bisa dikatakan tidak valid sebagai correction move. Nah, inilah kompleksnya atau sedikit trikinya tentang belajar apa itu smart money concept. Tapi setidaknya ketika kita sudah tahu basicnya sebelumnya, untuk menentukan valid pullbacknya kita lebih mudah untuk mapping. Baru kita lihat chart begini, oh ini impulsif, ini correction, ini impulsif, ini correction, ini major, ini minor. Setidaknya kita lebih paham untuk bisa menentukan mana nanti the next stepnya untuk entry pointnya. Belum nanti kita bisa menentukan apapun kondisi market, dan ini pun berlaku di semua time frame, berlaku di semua pair selama dia menggunakan chart ini yang kita gunakan. Oke, begitu pun sama dengan bearish, sama bearish ketika dia down, up, down. Oke, ini menjadi koreksi dan melanjutkan penurunannya. Dan ini hanya single move karena dia tidak mengambil inducement sebelumnya atau high sebelumnya. Jadi belum bisa katakan koreksi. Jadi masih bisa dibilang sebagai satu pergerakan atau single leg. Oke, paham ya? Oke, gue rasa paham. Untuk yang belum paham bisa diulang lagi. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua tentang inducement. Oke, tadi kenapa gue bilang inducement itu harus di break, atau low sebelum harus di break, atau high sebelumnya harus di break. Nah, inducement itu penting untuk kita menentukan suatu pergerakan market atau mengidentifikasi
structure melalui inducement itu sangat penting, karena inducement itu sebagai bujukan atau rayuan. Jadi market maker membuat tipuan atau cara mereka tersendiri untuk mengelabui kita, diibaratkan seperti itu. Walaupun actualnya inducement ini bisa dibilang sebagai liquidity. Jadi sebelum market melanjutkan pergerakan ya, seandainya dia bullish, sebelum dia melanjutkan pergerakan ya secara masif uptrend, dia koreksi dulu, mengambil liquidity sebelumnya, baru dia melanjutkan lagi kenaikannya. Dan sebaliknya, ketika dia bearish, dia mengambil liquidity sebelumnya atau yang high sebelumnya, kemudian melanjutkan lagi penurunannya. Nah, itulah yang disebut sebagai inducement, bujukan atau rayuan. Apapun penyebutannya, tapi yang jelas sama, konsepnya sama atau mirip-mirip. Jadi tinggal pemahaman kalian, bagaimana menurut kalian memahaminya. Gak ada masalah mau kalian sebut itu inducement, mau sebut apa, tapi dalam smart money konsep ini disepakati bahwa itu adalah inducement. Atau kadang biasanya orang menandai dia dengan X. Ada juga yang dengan dolar atau liquidity. Nah, inducement itu terjadi apabila ketika pergerakan naik dan koreksi. Nah, kalau dalam pergerakan bullish, ingat, dalam pergerakan bullish, low sebelum koreksi yang diambil oleh pergerakan koreksi itu disebut inducement. Gimana ya? Saya jelasin ya. Gini. Ketika kita gambar dulu up down, up down. Nah, di sini low yang ini di break sama pergerakan selanjutnya dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Nah, ini disebut sebagai inducement. Jadi low pertama setelah terjadinya pergerakan candle. Nah, oke. Tidak up down. Nah, ini candle ini kan sebagai dari hal yang kita pelajari kemarin, di break sampai candle berikutnya, kemudian lanjut ke penurunannya. Nah, ketika ini di break dan ini lanjut di break kemudian up, nah itu disebut sebagai inducement. Jadi pullback pertama, nah bahasanya seperti itu, pullback pertama setelah adanya pergerakan koreksi sebelum lanjut ke penaikan, itu disebut sebagai inducement. Oke, untuk chart yang kedua, nah ini ada pullback kecil, pullback up lagi, pullback up. Nah, di sini ada pullback kecil. Nah, ini tidak bisa dikatakan sebagai inducement karena apa? Karena tidak ada yang mengambil atau koreksi berikutnya. Jadi ini akan jadi valid ketika low selanjutnya, oke, ini ketika ini harga down terus up. Nah, ini harga down, pullback ini diambil sama pergerakan berikutnya baru lanjutkan kenaikan. Nah, ini sah dikatakan sebagai inducement. Jadi pullback pertama setelah lanjutkan kenaikannya itu disebut inducement. Atau inducement yang ini diambil sama pergerakan yang ini baru kemudian lanjutkan kenaikan, sama seperti yang di sebelah. Dan di sini tidak pengaruh mau yang ngambil itu pergerakan itu berupa close body atau hanya wick, itu sah karena layaknya liquidity sweep atau namanya bisa dibilang ya stop loss hunter. Nah, itulah whatever. Nah, jadi inilah. Dan untuk bullish juga sama, bisa dikatakan itu semua. Jadi high yang sebelumnya di break dan lanjut kemudiannya disebut dengan inducement. Nah, ingat, pullback itu berguna untuk menentukan inducement. Nah, begini. Nah, ini sah.
menjadi inducement. Yang ini belum bisa dikatakan sah karena apa? Belum ada pergerakan selanjutnya. Di chart yang kedua ini sama. Ini hanya single move aslinya. Karena apa? Dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu pergerakan yang valid atau structure yang valid ketika belum mengambil inducement atau high sebelumnya. Nah, ini saya seperti ini sama seperti sebelumnya. Yang jelas dasarnya adalah valid pullback atau identifikasi dari pullback itu sendiri. Oke, lanjut ya. Kemudian kita balik ke setelah inducement masuk ke BOS. Apa itu BOS? BOS itu adalah break of structure atau orang biasa sebutnya BOS. Nah, BOS itu pergerakan di mana biasanya menentukan suatu range harga tertinggi dalam suatu waktu tertentu atau pergerakan tertentu. Nah, dan ini pun ada syaratnya. Sebenarnya simpel bagi yang sudah paham. Syaratnya BOS ini terjadi ketika sudah mengambil inducement dan melanjutkan kenaikannya, itu sah dikatakan BOS. Nah, ingat, kalau tadi terjadi inducement itu adalah ketika pullback terakhir diambil sama pergerakan koreksi, terus melanjutkan kenaikan atau penurunannya, itu dikatakan sebagai sah inducement. Nah, ini syarat validnya BOS terjadi ketika inducement sudah diambil dan kemudian terjadi kelanjutan continue entah itu bullish atau bearish, baru sah. Jadi break of structure itu dia harus mengambil inducementnya dulu. Oke, masuk ke chart. Jadi ketika dipergerakan up, down, up, nah ini terjadi break of structure dengan syarat pullback sebelumnya diambil sama pergerakan yang di sini dan kemudian dia melanjutkan kenaikannya atau break up down. Nah, ini kan pullback sebelumnya diambil sama pergerakan koreksi ini kemudian impulsif lagi naik. Nah, ini udah sah dikatakan BOS. Jadi ini secara minor dan major structure seperti ini, dan actualnya untuk major kita hanya menggambar seperti ini. Nah, ini higher high, higher low, higher high. Begitu. Break of structure. Nah, nanti nextnya bagaimana? Sama. Ketika ada pullback kecil di sini. Nah, ini terjadinya koreksi lagi. Ketika pullback ini sudah diambil sama ini dan hanya ini di break sama pergerakan selanjutnya, ini sah dikatakan BOS lagi. Itu syaratnya, harus mengambil inducement sebelumnya untuk BOS. Dan ini pun berlaku pada bearish market. Oke, ini pun sama. Up down, up down, up down, up. Ingat, di sini belum terjadi namanya break of structure dan ini masih single leg. Kenapa? Karena pergerakan koreksi tidak mengambil inducement. Oke, sekarang kita buat di sini, kita buat seperti ini. Oke. Ingat, tadi inducement dia tidak perlu mode to body atau close wick, sah inducement karena statusnya dia liquidity ship. Tapi kalau break of structure dia harus break body, ingat, break body. Nah, ini yang pertama, ini sah. Ini yang pertama sah. Karena apa? Break of structure dia high yang tertinggi yang break body, dan ini sudah confirm sebagai break of structure. Ini confirm sebagai higher low karena dia mengambil inducement low higher high. Dan di sini dia confirm mengambil low valid, tapi di sini bukan break of structure. Karena apa? Break of structure syaratnya dia harus mengambil body atau break body. Nah, ini dalam range ini dia tidak ada body, jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai break of structure yang valid. Oke, paham ya? Oke, ini dalam kondisi
pergerakan market secara bullish. Dan untuk bearish atau downtrend sama, syaratnya seperti tadi. Untuk break of structure harus break body, dan untuk break wick itu belum bisa dikatakan sebagai break of structure. Jadi kalau kita gambarkan secara market structure, down, up, down, sah, ini break of structure. Dan ini dia baru begini, sorry, ini sebenarnya diambil break of structure. Nah, ini masih belum, kita harus menunggu lagi yang di sini, candle berikutnya. Kalau seandainya candle berikutnya di sini, ingat di sini ada candle satu, break body, break of structure sah, tapi dengan syarat low-nya harus terjadi ini. Kalau seandainya ini belum bisa dikatakan sebagai break of structure, walaupun dia sudah terjadi pullback, ini bisa dikatakan break of structure. Oke. Break of structure, kemudian change of character. Change of character itu adalah perubahan atau pergerakan di mana terjadinya reversal atau pembalikan arah dalam suatu tren. Ketika dia saat ini bullish, nah, perubahan tren itu di mana sih? Gitu. Dan sebaliknya ketika dia bearish, perubahan tren itu di mana sih? Nah, dalam smart money concept, change of character itu digunakan sebagai tanda pembalikan arah. Oke, kita lanjut. Ketika terjadi pergerakan secara impulsif, up, correction, dan up lagi. Nah, syaratnya change of character itu seperti apa sih? Nah, kita lihat ketika dia bullish, low sebelumnya itu di break, itu bisa dikatakan sebagai change of character. Nah, tapi kalau seandainya dia hanya begini, yang ini hanya internal market structure, dan ini masih tetap lanjut kenaikannya. Ingat seperti yang kemarin kita bahas di video sebelumnya, ini single move. Tapi indikasinya untuk change of character, ya low-nya di break sama pergerakan selanjutnya. Ini low, high, low, high, lower low, di break, baru bisa dikatakan sebagai change of character. Ini pun sama. Nah, tapi harus confirm dulu. Untuk dia membentuk suatu change of character harus confirm dulu seperti yang saya jelaskan atau sebelumnya. Confirm dulu baru bisa dikatakan sebagai change of character. Oke, paham ya? Sama juga ketika dia trennya itu bearish, untuk moving menjadi bullish sama seperti itu juga. Suatu perubahan tren itu tanda dengan change of character, atau low-nya di break sama atau high-nya di break sama pergerakan selanjutnya. Yang jelas pentingnya mapping structure itu kita tentukan dulu pelan-pelan, perlahan. Oh, ini ada inducement terjadinya bos, lanjut. Berarti secara garis besarnya kita gambar seperti ini. Oke, ini juga sama. Oke, inducement diambil. Oh, ini belum jadi bos. Oh, mungkin bosnya di sini. Nanti dia di sini. Oke, mungkin dia bosnya di sini. Oh, di situ. Bisa. Oke. Mungkin cuman itu yang bisa gue jelaskan ya. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang belum paham, coba diulang-ulang. Mungkin ada beberapa kali penayangan atau
nonton secara pelan-pelan bisa jadi paham, atau mungkin yang sudah paham ya silahkan. Dan ingat, ini berdasarkan dari beberapa literasi yang gue baca dan beberapa pelatihan atau beberapa course yang pernah gue jalanin. Nah, inilah gue share ke kalian, semoga bermanfaat. Belajar bersama-sama kita. Untuk nextnya nanti gue akan bahas lebih lanjut tentang smart money concept sampai kita bisa trading bareng. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.